Bismillahirrahmanirrahim. Ibaratnya di mau idoh nggih. Pertama ngeten. Pembahasan dalam mau idoh itu kan dari iktirad pertama itu dari bahasa kitabnya dulu. Kalau kok kita langsung klaim bahwa kasus kita itu lebih kepada konteks ria, sementara dalam mau idohnya mereka sendiri itu masih terbagikan terhadap aksam 3. Tapi mereka berani untuk menstatuskan yang haram, padahal ada konteks yang mubah. Kalau kita tandingkan itu malah lebih kepada konteks yang hal itu mubah. Mahdzurnya itu kenapa dalam kasus kita? Karena kata mereka klaimnya adalah ibadah. Nggih. Sementara begini, orang kalau kok punya sifat ria, saya itu dari bahasa kitabnya. Sekarang dari manhajnya begini. Kalau orang kalau punya sifat ria, Imam Ghazali itu walaupun begitu juga mau Idhatul Mukminin, walaupun dia ada dalam kismu yang wajib, kismu yang haram untuk sodakoh karena ria, beliau itu setelah menghukuminya itu belum ada taklifnya dalam mau itu. Makanya saya nggak terima dalam konteks itu kok dikatakan mahdzur. Taklifi beliau itu muncul ketika di bawahnya. Kenapa? Karena dalam konteks itu masih bisa kita apa bahasanya? Helah. Masih kita bisa hamlu. Walaupun muncul sifat ria dalam konteks yang ma'rudul ibadah, itu tetap bisa kita hamlu kalau kok satu faktornya adalah yuktadabeh. Publis sodako itu kan nggak semuanya adalah keharuman. Okay. Poin pertama itu satu. Yang kedua adalah kenapa nggak bisa katakan sebagai ibadah? Yang kita beri itu kiai begitu loh. Yang kita beri itu kiai, bukan orang yang fakir begitu, bukan. Konteksnya itu bukan orang fakir. Ria itu satu keharumannya apa? Karena salah satunya adalah satru apa? Hatku hurumatil Muru. mu'to. Yang kedua ya hatku muruatil. Ini boyo ini guyon Andres Harkon lil muru'ah. Ya. Bukan. Angel mento. Ya biasa kulino Jawa deh. Terus begini. Sehingga kok saya nggak tertarik dengan jawaban mereka begitu loh. Dalam mengonsep nggak jelas ngoten. Soalnya dalam taklifi dalam jenengan konsep dari mujib tadi ketika langsung dikategorikan hukumnya sebagai haram, nggih, niku dereng jelas. Karena setelahnya dari kitab Ihya itu sendiri masih belum mencetuskan hukum taklifinya, ngoten toh? Nggih, nambah ibarat sebentar. buktinya begini. Nggih. Pertama, Jajal ibaratnya sing belum jelas menurut jenengan niku jajal ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta talabul manzilah waljah fi qalbi ustadzihi wa khadimihi wa rafiqihi wa sultanihi wa man yartabitu bihi amruhu mubahun alal itlaq kaifa makana au yubahu ila haddin makhsusin ala wajhin makhsusin fa aqulu yutlabu dzalika ala salasati aujuhin. Kemudian bahasa yang sebenarnya itu lebih cocok ini kan perlu ditafsir. Min haitsu mu'ti itu harus disifati dulu. Kan ada 3. Amma wajhani mubahani wa wajhun mahdzurun. Amma ahadul mubahaini fahuwa ayat luba al manzilata bisifatin huwa muttasifun biha. Kalau kok diitlakan, saya enggak terima ini. Kalau ternyata dia kredibel begitu loh. Huwa muttasifun biha. Contohnya sudah tertera dalam ya sejarah Islam sendiri. Nabi Yusuf itu inni hafizun alim. Beliau itu mengatakan saya hafizun alim untuk tauliyah. Kok dikatakan langsung mutlak nggak bisa itu. Yang kedua, dalam zawajirnya itu fi ma'rudil ibadah, konteksnya itu nggak secara apa bahasanya, nggak secara mutlak dalam yang dibacakan kemarin tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Zawajirnya begini. Waqad yutlaku ar-riya'u ala amrin mubahin. Wa huwa talabu nahwil jahi wat taukiri bi ghairi ibadatin. Contohnya di sini apa? Kal infaqi alal agniya ila fi ma'radil ibadah was sadaqati bal yuqala innahu sakhiyun.
ini yang elektabilitas itu di sini. Supaya dia punya pamor, oh ini orang dermawan. Seumpama kita klaim semuanya kiai fakir. Saya nggak terima itu. Kalau kalau semua kiai fakir, akhirnya dihukumi semua haram. Nggak bisa. Kalau kiainya agnia, yang nggak bisa kita hukumi seperti yang dibacakan dalam mau itu. Oh, Nah, berarti itu saya nggak menurut bisa mutlakan jenengan di sana. ketika nanti ria ini tidak bisa kita mutlakan hukumnya haram semua. Ketika iktirat iktoknya, intinya. langge, ketika iktoknya itu ria, tapi yang diberi ini agnia, tidak bisa kita mengkategorikan itu sebagai hukum haram, ngoten ta? Ngeten. Kesimpulannya begini, Tor. Dari sisi mukti Nggih. dan dari sisi mukto. Dari sisi mukti, kenapa saya katakan nggak bisa haram? Karena ada kalanya dia mutasifun Biha. Dari sisi mukto, nggak semuanya pekir. Nah itu itiraz saya di sana. Perlu dicermati, mungkin di sebelah kurang baca. Sebenarnya elektabilitas itu apa? Ya. Elektabilitas itu sebenarnya bukan untuk memamerkan bahwa dirinya adalah capres atau bacalek, bakal calon legislatif. Sehingga begini, unsur riya dalam kasus yang kita bahas itu tidak ada. Karena ini tujuannya bukan untuk memperkenalkan bukan untuk memamerkan bahwa dirinya adalah caleg, tapi memperkenalkan bahwa dia adalah caleg atau calon eksekutif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam konsep meningkatkan elektabilitas itu tidak beda jauh dengan meningkatkan popularitas. Popularitas itu bisa didapatkan dengan apa? Ternyata satu, dengan takorup, mendekatkan diri dengan masyarakat. Lalu yang kedua, mentawadud, mencari perhatian masyarakat. Ini semuanya masuk dalam konsep istimalatul kolbi, bukan riya. Ya. Pertama, kalau kita ingin menanggapi dari HM, Lirboyo HM, kami buktikan bahwa kita sepakat bahwa ketika ada orang beribadah, lantas karena ada aghrad, maka itu kan riya. Kita buktikan pemberian itu apakah ibadah atau tidak. Dari beberapa redaksi yang ada, pertama kami ibarati bahwa al-hibbatu itu mustahabbatun bijami anwa'iha. Itu pertama, untuk mengantarkan ke sana. Sehingga ini bukti bahwa hibah adalah ibadah. Sehingga ketika ada sangkalan bahwa di Mau'izatul Mukminin itu tidak tegas adanya hukum taklifi, coba baca sampai bawah. Di bawah itu thaniha ayyakuna gharaduhu naila hadzin min hududid dunya min malin aw nikah imra'atin jamilatin aw syarifatin kalladzi yudhiru al ilma wal ibadata liyarghaba fi taswijiha aw i'ta'ihi fahadha riyaun mahdhurun. Bahasanya mahdzur. Kalau kita lihat di usul fikihnya, itu kan mahdzur itu adalah mayuthabu ala tarkiha wa yu'aqabu ala fi'liha. Jelas ini haram. Ini di Mau'izatul Mukminin untuk membuktikan bahwa Mau'izatul Mukmin itu tegas mengatakan hukum taklifi. Lah yang kedua, kalau ada ibarat yang misalkan sedekah atau hibah kepada agniya itu hukumnya mubah, apakah lantas kemubahan itu menghilangkan wajhu kurbah yang ada dalam hibah? Mughni mengatakan ketika ada orang hibah kepada orang kaya, itu masih ada wajhu kurbahnya. Kalau kami bisa bacakan lagi, ini biar gak salah paham ya. Jadi baca itu buat paham ya. Jadi di Mughnil Muhtaj itu walau nadhara at-tasadduq ala waladihi au ghairihi al-ghani maka jaza. Itu pertama. Sehingga li annas sadaqata 'alal ghani jaizatun wa kurbatun. Ini ada wajhu kurbah. Kemubahan yang ada dalam konteks itu memberikan hibah atau pemberian kepada orang kaya itu tidak menghilangkan wajhu kurbah. Kalau kurbah ibadah li ajlil gharad, yaitu namanya riya, mahdzur. Kan begitu. Berarti itu untuk kepada yang awal tadi. Ya. Ya, ini tambahan untuk yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim begini. Untuk mempertegas bahwa mahdur al-murad bil mahdur dalam mau'idhah yang kami bacakan awal tadi itu adalah haram. Itu kan memang kayaknya HFM belum baca itu kayaknya. Coba saya bacakan dulu ya. Wa ammal ibadatu,
kasodakoti wasolati wasiyami wal ghuswi wal haji fal murai fiha yubtilu ibadatahu wa ya'si wa ya'samu. Itu untuk memahami bahwa di belakang mau itu yang belakang bahasa mahdur itu adalah haram gitu. Iya. Terus yang kedua begini. Kita mencoba dari dua aliyah tadi bahwa ini elektabilitas. Akhirnya istimalatul qulub dan ini riswah. Sudah saya katakan kami dari awal ndak sepakat bahwa ini kasusnya riswah. Ini duduk riswah. Si, Duduk riswah. Jangan anarkis ya, biasa aja gitu. Makanya sampean jangan mengangkat. Nggih. Kami Riswah itu kita pahami apa? bukan riswah. Saya ikut moderator kok, nggak ikut sampean. Moderator gak ikut saya. Begini bentar. Untuk menaikkan elektabilitas, Menaikkan elektabilitas itu kan tolabul jah bil ibadah kan begitu. tolabul jah Bil ibadah. bil ibadah. Terus. Tolabul jah bil ibadah yang bahasanya goroduhu ayu rofa bil amanah. Oh ini kalau kita sedekah ke kiai semua, orang-orang akan mengira kita adalah orang baik, elektabilitas kita naik. Ini juga termasuk dari salah satu moro'ah liajleh, yang mana liajleh. kasusnya nanti tuntutannya adalah hukum haram. Agar dikategorikan Nggih. sebagai amanah, ngono Nggih. toh? Nggih, ini ibaratnya kami bacakan di Qobsun Nuril Mubin Habib Umar ini. Arknus salis al mura'a li ajle fa inna lil mura'i maksudan la mahallata walahu salah sudarajatin al ula wa hiya syaduha wa adamuha ayakuna maksuduha tamakkun minal ma'asi kalladzi yura'i bi ibadatihi wa yudhiru taqwa wal wara'ah bi kasratin nawafil wal imtina an akli subuhati wa garaduhu ayyu rafa bil amanati fayuwalla al qada'a awil awqafa awil wasaya aw malal aitam fayakuduha. Yang kedua, ketika memang asaniyah ayatu nagaraduhu naila hadzi mubahin min hududi dunya kalladzi yudhirul huzan wal buka aw yastagilu bil wa'ding wa tadhkir fahadar yaun mahdurun li annahu talaba bi ta'atillahi mata al hayatid dunya. Berarti itu untuk mengibaroti meningkatkan elektabilitas tapi tujuannya ayu rofa amanah. Nah, gitu. Sehingga di situ kategorinya riya Nggih. dan hukumnya haram. Haram. Terus yang riswah tadi Yang masalah takorup itu gini. masuknya dalam permasalahan istimalatul qalbi. Niku pripun? Nggih, kategorinya hadiah pun. Keakehan baca ya. Saya paham begini ya, bahwa dalam riswah yang tadi dibacakan ibarat yang pasaran itu, riswah atau istimalatul kolbi, ya saya kasih paham yang tadi itu. Istimalatul kolbi ada yang kepada nasab ingka najahuhu nasaban atau ingka najahuhu ilman, maka bagaimana hukumnya? Apakah hal itu dikatakan riswah atau tidak? Ternyata tidak. Apa hukumnya? Hadiah. Kalau kategorinya hadiah, apakah kita masukkan dalam elektabilitas? Ketika hadiah, iya saya saya masukkan ke konsep saya. Konsepnya riswah sampean saya masukkan ke konsep saya. Ketika nantinya sudah masuk kategori hadiah, hadiah itu mal hukmul hadiah. Hadiah itu adalah hukumnya sunnah. Tidak bisa dipungkiri itu. Kemudian kalau kita lantas masukkan apakah ingkana jahuhu kodoan, bagaimana hukumnya riswah? Kan begitu dalam ibarat ihya'nya. Kalau hal itu jelas riswahnya. Cuman begini, ketika kita sudah masuk dalam konsep hadiah, maka hadiah itu hukumnya sunnah. Terus kita lanjutkan, jangan potong. Kita lanjutkan konsep itu. Setelah hadiah itu masuk kategori sunnah dan pemberian itu kita hukumi riya, Kembalikan ke awal ya. kembalikan ke awal. Nggih, Maka sampun. hal itu tidak ada yang dari penyangkal tadi yang masuk. Saya kira begitu ya. Nggih. Artinya Saya ajari nanti ya cara menyangkal. Istimalatul qalbi ini masuknya hadiah. Ketika hadiah karena hukumnya sunnah, ini termasuk ibadah. Ketika ibadah tapi tujuannya riya, hukumnya haram. Satu lagi masalah dari MH ini tujuan daripada mukti itu adalah kinerja daripada si mukto. Begini, Sehingga ketika nanti tujuannya itu adalah kinerja daripada si mukto, ini kategorinya bukan riya, tapi masuk dalam kategori riswah. begini ya. Kalau kita masukkan ke riswah, kita pahami dulu
bagaimana tasawur masalahnya? Saya sepakat kalau tasawur masalahnya begini. Saya misalnya besok mau menjadi presiden. Amin saja begitu ya. Kemudian saya pergi ke seseorang atau kiai biar nanti elektabilitas saya naik. Saya kasih duit 5 juta misalnya. Untuk apa? Untuk dipilih, biar saya dipilih. Itu riswah. Sekarang tasawur masalahnya gimana? Apakah saya memberi karena saya besok jadi presiden? Misalnya saya memberi, apakah hal itu untuk dipilih atau tidak? Ternyata tidak. Kalau rangkanya untuk dipilih jelas riswah. Ternyata dalam masalahnya tidak seperti itu yang tadi disampaikan oleh siapa namanya si Sohibul Masail, Sohibul Masalah itu. Ternyata tidak demikian. Tidak untuk dipilih menjadi. Bukan untuk dipilih, saya memberi, saya menjadi presiden nanti. Ternyata untuk menaikkan elektabilitas bukan dalam rangka saya dipilih. Kalau saya langsung membayar, nih saya pilih nih, saya kasih 5 juta. Pilih saya ya, baru itu riswah. Berarti Pahami untuk menaikkan konsepnya. elektabilitas itu Ini loh, Tor. tujuan daripada si Iya. calon Iya, iya. capres niku wau bukan untuk dipilih nggih. Menggaji Saya- dengan Kemudian ya itu saya nanti ibaratnya ya. Kemudian ada konsep riswah yang berbeda dari yang saya ungkapkan tadi. Ya, berarti Enggak. sudah sepakat ya? Gak usah yang lain, gak usah yang lain. Artinya ketika nanti kita tatbekkan dengan jawaban Anda dalam kasus kita, ini untuk menaikkan elektabilitas. Lah, untuk menaikkan elektabilitas ini tujuannya apa? Ya agar orang itu ketika nanti sudah naik elektabilitasnya kan untuk dipilih, kan ngoten toh? Kami Kan ngoten. Ketika nanti tujuannya untuk dipilih, diberi uang orang itu, berarti ini kategorinya riya menurut sampean. Lah, kalau hanya kalau itu dimasukkan kategori riya, padahal riya itu hanya sekedar pamer terhadap orang lain. Nggak gitu, nggak gitu. Tidak ada tujuan dari si mukto ini agar memilih dirinya. Kan ngoten toh? Nggih. Maksudnya begini. Sedangkan dari Sail tadi masalah menaikkan elektabilitas ini ya agar dipilih. Begini, Ya, kita mungkin, coba Tor. Gini toh dulu. Kan ngoten toh? yang lain diturunkan dulu ya papannya ya. Sebentar. Untuk menanggapi yang di MH ini ku pripun? Ngiten. Ada enggak? Nggih, ada. Pertama, Nggih. riswah itu adalah liibtolil hak, kan begitu. Atau limasyalil batil itu. Untuk riswah, saya sebentar, santai-santai ya, jangan anarkis kayak gak pernah musyawarah aja. Men. Kalau dalam kasus kita enggak, dia ngasih ke kiai sumpama. Nggih. Apakah dia masyarakat nanti kamu beli, nanti kamu pilih saya? Kan enggak. Riswah harus seperti itu. Kami bacakan ibaratnya ya. Nggih. Ibaratnya saya bacakan dulu di Al-Aziz itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza arafna anna qawla riswah haramun mutlaqan wa qubulal hadiyati jaizun fi ba'dil ahwali tulibat al-farqu bainahuma wa qultu badilul mali radin fihima jami'an fa bima yatamayyazu bainahuma walladhi wajadtuhu fil farqi bainahuma syai'ani ahaduhuma fi kalamil qadib nikajin anna riswata hiyal lati yustaratu ala badiliha al hukmu bi ghairil haqqi awil imtinai. Itu riswah. Nggih. Terus begini yang kami enggak sepakatnya kalau riswah begini. Kalau dalam kasus kita contoh dia nyalon. Nyalon itu kan sumpama anggaplah kita jangan enggak sepadan lah gitu, kayak capres kan 3 semuanya sama-sama punya kemampuan gitu. Apakah dia nyalon terus dipilih itu adalah kebatilan? Kan enggak. Riswah itu hanya khusus kebatilan, kan begitu. Hanya khusus kebatilan ya. Kebatilan. Kalau dalam Khusus dia nih, nyalon Bu. terus dipilih, masa ini kebatilan kan enggak? Khusus gitu. niku berarti. Nggih, saya baca Artinya ibaratnya. riswa itu hanya khusus ibtol saja. Hanya untuk keharuman Nggih, saja. Wacoan ibarat Nah, ini. ini saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ibaratnya ada di Faidul Qadir sama sebentar agak lama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wariswatu al-muharramatu ma tawassala bihi ila ibtali haqqin au tamsyati batilin. Itu pertama, terus ibanatul ahkam. Ini enggak tahu ini legal apa enggak ini. Sarahnya Buluk itu, Bulughul Maram itu. Ar-rashi huwa mayyabdalul al-mala liyatawassala bihi ila matlabin
Wa khassa ba'dul ulama hadal matlab bi ayyakuna minal batili. Lantas dia mencalonkan terus dipilih. Batil enggak? Kami bacakan dalam Qawaidul Ahkam itu bahwa ketika ada dua orang, maka wali itu berhak siapa saja milih, yang penting sama-sama berkompeten, kan begitu. Nggih. Kami bacakan dulu ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Al-misalu tasi asyara idza syagara az-zamanu amman lahu al-wilayah lutma wa hadara isnahani yuslihani lil wilayati lam yajuz al-jam'u bainahuma lima yuaddi ilaihi minal fasad. Hilang kol. Terus bagaimana kalau seperti itu? Ini. Fa in kana mutasawiya ini berarti sama-sama punya kompeten, Ganjar, Prabowo dan siapa satunya itu. Min kulli wajhin takhayyarna bainahuma. Takhayyarna bainahuma. Terserah dia mau milih siapa. Nggih. Apakah ini kebatilan? Jelas ini bukan kebatilan. Kalau bukan kebatilan, ya terus mana makna riswahnya gitu loh. Ya kan terserah sing Nah, milih toh. nah kan begitu terserah. Ya, Itu akhirnya dia bukan awalnya permasalahan niku ada iktok enggak dari orang lain itu. Dari kedua orang itu ada iktok enggak? Memang nggak ada, Nggak memang ada nggak toh. ada. Cuma begini, Nyapa kita diwoco. coba begini. Lah iki sing dibahas permasalahan iktoknya. Maksudnya artinya begini loh. mukti tujuan daripada Nah, mukti maksudnya itu begini loh. sendiri apa? Itu Iktok adalah untuk menaikkan elektabilitas. Iktok yang Sedangkan haram. ketika nanti menaikkan elektabilitas, ini tidak ada tujuan lain kecuali agar dipilih. Ngoten niku lho. Saya begini. Lah ketika Satu nanti kali lagi. dimasukkan dalam konsep ria, sedangkan ria itu adalah hanya sekedar pamer terhadap orang Bukan lain. bukan pamer ya. Ngoten niku. Ria Kira-kira dari konsep ria yang dibawakan oleh sampian itu nanti tujuannya agar si mukto ini juga ada timbal baliknya kepada si Nah. si moro ini ku. Enten sekarang boten? nggih. Enten boten ibaratnya. Nggih. Ria itu bukan pamer muradnya Tor. Riyad itu adalah melakukan satu hal tapi bukan karena Allah. Entah itu karena aghrot atau apa. Sekarang kalau aghrotnya untuk menaikkan elektabilitas itu min ria. Loh, kan begitu ibaratnya. Ngeten mawon. Ngeten mawon. Loh. Konsep ria yang Iya, jenengan bawa niku ketika nanti pamer atau ada tujuan kepada orang lain tapi ada timbal balik dari si mukto terhadap mukti ada enggak? Itu Loh. kategorinya sebagai ria. Sebelum ketimbal balik, dari segi dia itu ada tujuan lain selain dari Allah, maka itu ria sudah mahdur. gugur Loh, kan begitu ibaratnya. Paham? Lebih Gini yo, Niku nggih, gini. yang belum Iya. kejawab masalah Loh. hamilul muktonya ya. Masih belum Ini ada belum ibarat membahas yang mencatatkan belum yang membahas ahdu. Ini belum membahas ahdu. Jadi kalau belum membahas ahdu, kita jangan campur adukan. Untuk itoknya apa? Itoknya itu adalah untuk menaikkan elektabilitas. Kan begitu, sepakat? Nggih, sepakat Sekarang saya. kalau itu dimulai dari ibadah, ada ibadah tapi tujuannya untuk menaikkan elektabilitas atau aghrot yang lain, maka itu min ria. Berarti Meskipun sing nggak penting- ada sing dari- penting ada tujuan apa saja. Ada tujuan apa saja selain itu tetap Allah. kategorinya ria, ya. Iya, Bukan- contoh biar dinikahkan. Ya, hukumnya ria. Ria. Dari Jadi jangan beberapa- jangan morotin pamer ria Iya. ya. Biar ketok alim gitu. Dari Lirboyo HM tadi, dari beberapa iktiratan dari Lirboyo tadi, niku sebenarnya ketika nanti meskipun pemberiannya itu kepada si Goni itu tetap ada wajhul kurba. Ada wajhul kurba sehingga ketika nanti ada wajhul kurba itu tetap kategorinya sebagai ibadah. Ketika kategorinya sebagai ibadah kok ada tujuan lain itu tetap riya. Itu untuk yang dua aliyah. Ini masalah istimalul kolbi. Istimalatul kolbi itu nantinya kan larinya kepada hadiah. Terhadap hadiah toh. Ketika nanti hadiah ini juga kategorinya adalah ibadah. Ketika ibadah kok ada tujuan lain liwairillah yang tadi itu, maka itu kategorinya riya. Untuk masalah amilul muqta saya kira seperti yang dibacakan oleh tadi niku. Mungkin dari yang mau membantu dari amilul muqta. Artinya amilul muqta. Coba maksudnya amilun mu'tabirun. Ini loh. Tadi kan dari MHI ya.
dari MHI yang diminta itu ketika nanti ini kategorinya riya tentang permasalahan menaikkan elektabilitas Ya. dan juga tujuan daripada si Mukti kepada orang lain, itu kan tujuannya agar ada Dipilih. timbal balik kepada Iya. si Mukti. Kan ngoten Iya. toh? Iya nggih. Untuk masalah riya itu sebenarnya tidak ada hal yang sedemikian. Sehingga ketika nanti sehingga ketika nanti ditatbikkan dalam permasalahan kita, sedangkan permasalahan kita ini adalah agar dari orang lain itu memilih si Mukti. Kalau masalah riya kan tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, Kira-kira ada yang mengatakan seperti itu enggak ibaratnya? ada. Bismillahirrahmanirrahim, begini ya. Ada satu furu yang mengatakan misalnya saya sudah alim. Dan itu mungkin terbukti nanti. Nggih. Alim Saya kategorinya yang mana itu? Memperlihatkan kepada para audien sekalian, audien ternyata mempunyai anak yang cantik misalnya. Agar apa saya memperlihatkan kealiman saya biar nantinya saya dinikahkan. Ada timbal balik apa ada? Iya, ada. Terus Apa hukumnya dari furu itu? Hukumnya tidak boleh li'annahu min babir riya. bacakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul mura'a li ajlih ila angkol tadi sudah dibaca ke atasnya. Thaniha ayyakuna gharduhu naila hadzin min hududid dunya min malin au nikahin au nikahim ra'atin jamilatin au syarifatin kalladhi yudhirul ilma wal ibadah liyargaba fi tazwijihi au i'ta'ihi fahadha riya'un mahdzurun. Saya kira itu sudah cukup pas ya. Jadi meskipun dari ngaten nggih. Mokto itu dari Mukti ini tujuannya agar ada timbal balik daripada si Mokto, itu tetap kategorinya sebagai riya. Riya'un mahdzurun. Terima kasih. Kami awali bahwa dalam musyawirin ada 2 poin pembahasan. Yang pertama adalah menyangkut apakah motifnya figur calon pemimpin ini memberinya karena riya atau tidak. Yang kedua, apakah pemberian itu termasuk kategori riswah atau bukan. Saya kira tadi para musyawirin kalau disimpulkan ada di dalam 2 poin pembahasan itu. Coba kita pertajam satu persatu. Yang pertama adalah apakah ini riya? Kalau kita simpulkan ini riya, maka tentu yakhtalifu biikhtilafil ashkhos. Karena riya itu adalah terkait dengan tujuan. Kalau tujuannya dia ibadah li ghairillah ya riya. Kalau tujuannya duniawi seperti tadi dibacakan untuk pencitraan saja, bahwa dia memang sakhiyun dan dia memang realitanya betul-betul sakhiyun, maka ya tidak masalah. Karena itu menggunakan hal yang duniawi. Tetapi tidak bisa kita pukul rata. Tidak bisa kita menghukumi semua kasus yakhtalifu bihtilafil ashkhos. Bahkan basul masail pun kalau li ghairillah ya tentu. Iya kan? Baik Ihya Ulumuddin atau Ihya Ghairu Ulumuddin wis padha ae. Nah, sehingga tidak bisa dipukul rata kalau simpul konsepnya adalah riya. Kalau riya ya haram, kalau tidak riya ada masalah. Begitu nantinya. Sehingga tidak ada konsep yang utuh. Kalau riswah, kita membahas pada poin yang selanjutnya, yaitu riswah. Bahwa para ulama sudah memberikan petunjuk, penjelasan terkait al-farqu bainal hadiyah war riswah. Tadi disampaikan, dibacakan di dalam kitab Al-Aziz, mengutip Ibnu Kajin tadi ya. Juga disampaikan oleh Imam Subuki, dikutip di dalam Ittihafus Sadah.
bahwa hadiah itu tujuan utamanya adalah istimalatul qalbi, memang mencari simpati. Sementara riswah adalah kosdunya supaya mendapatkan hukum khos. Hukum khos itu adalah al-fariq bainar riswah wal hadiyah. Oleh karena itu kemudian Imam Ghazali memberikan 5 motif yang hukumnya berbeda-beda mengenai qasdu dari al-wahib atau qasdu dari al-mu'ti. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan intinya adalah ketika memang di dalam qasdu itu sama sekali tidak ada tujuan maksiat. Sama sekali tidak ada qasdul maksiat, maka ini diperbolehkan. Maka ini diperbolehkan. Sama sekali tidak ada maksiat. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan adalah ketika ada unsur maksiat tentu. Sehingga ketika ada unsur maksiat, ada yang diklaim, divonis, ditetapkan sebagai riswah, suratan wa hukman, ada yang dianggap riswah hukman. Nah, ini harus kita teliti. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama adalah riswah itu bisa kita hukumi sebagai riswah memandang al-mu'tonya. Siapa yang diberi? Apabila yang diberi ini adalah ahlul wilayah, meskipun toh hukumnya itu adalah hukum yang hak, menurut Imam Ghazali di dalam Ihya termasuk kategori riswah. Kenapa? Karena qadhi itu berkewajiban secara muta'ayyin untuk memutuskan hukum tanpa diberi imbalan. Meskipun hak, apalagi yang batil. Lah, wa fi makna riswah adalah memberi kepada seseorang yang bukan sahibul wilayah. Dia bukan ahliyatul ilzam, tetapi dalam rangka daf'ul haq atau al-hukmu bil batil. Para ulama menyatakan, ini saya kira perlu dibaca takbirnya, musyawirin masih belum membacanya. Masuk kategori fi hukmir riswah. Jadi bukan riswah suratan, tetapi riswah hukman. Secara hukum ini adalah i'ana alal maksiat, sama dengan memberi sesuatu kepada orang yang punya sahibul wilayah, punya ahliyatul ilzam. Saya kira kalau konsep riswah dan hadiah ini perbedaannya bisa kita pahami, maka bisa kita mengerucut kepada soal, apakah al-mu'tonya ketika berupa pemuka agama, ketika berupa ketua ormas atau masyarakat sipil warga, apakah kemudian bisa kita anggap sebagai riswah kalau seperti itu? Padahal satu sisi ormas, ketua ormas, pemuka agama, warga itu tidak punya wilayah, bukan ahliyatul ilzam. Sementara riswah yang ada di dalam takbir-takbir itu adalah yang masuk dalam kategori ahliyatul ilzam. Dia punya wewenang, dia punya otoritas di dalam mengetuk palu sehingga menimbulkan kebijakan hukum yang mengikat. Lah, sementara itu dalam kitab-kitab dicontohkan seperti al-qadhi, al-hakim, al-ummal. Tetapi kalau seperti al-mufti, al-alim, al-qori tidak dikategorikan sebagai ahliyatul ilzam. Nah, saya kira posisinya ketua ormas ini, pemuka agama ini, atau warga ini, apakah bisa kemudian kita samakan dengan qadhi? Padahal tidak punya ahliyatul ilzam, begitu. Saya kira kalau dari saya seperti itu mungkin.